Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Amin. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokter Bertualang. Kali ini saya akan membahas tentang keputihan. Keputihan ini terjadi kepada siapa, kemudian kenapa, gimana pencegahannya, gimana pengobatannya. Kok kadang nih, Dok, keputihan terus sih? Ini gimana solusinya, Dok? Simak videonya sampai selesai. Oke, saya jelaskan dulu keputihan. Jadi, saudaraku semua, tentu ini buat para wanitanya nih ya, pasti tahu dong itu apa keputihan. Kadang ini juga menjadi stigma yang negatif nih buat masyarakat. Kok keputihan sih? Nah, padahal keputihan ini ada yang normal, ada juga yang tidak normal. Nah, Dok, gimana sih, Dok, cara membedakannya yang normal dan yang tidak normal? Nah, tentu sosokku juga harus tahu dulu nih apa penyebab dari keputihan. Nih, penyebab keputihan itu yang paling sering pertama itu dari bakteri. Yang kedua itu dari jamur. Nah, kemudian ada juga dari kondisi-kondisi penyakit yang memiliki tanda keganasan lainnya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi ke situ? Nih, buat para wanita nih, saya nggak bosen-bosen nih untuk ngasih tahu bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Nah, jadi itulah sosok semua yang membuat munculnya keputihan. Jadi tidak bersih ataupun jorok. Apa nih yang membuat jorok nih? Biasanya nih ceboknya nih yang nggak benar, itu asal-asalan. Kemudian males ganti CD-nya nih, celana dalam ya, males diganti. Nah, jadinya akhirnya muncul bakteri, muncul jamur. Nah, kemudian apalagi sih, Dok? Penyebabnya yang paling sering itu karena gonta-ganti pasangan. Nah, ini buat para sosokku yang suka gonta-ganti pasangan, tentu ini lebih sensitif untuk terkena yang namanya keputihan. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan beberapa penyebab bisa terjadi keputihan pada seorang wanita. Nah, kemudian gimana tadi membedakannya, Dok? Dengan yang ini keputihan normal, keputihan yang nggak normal. Yang pertama nih, catat. Nah, dicatat sama sosokku semua, kapan itu terjadinya keputihan. Nah, misal keputihan itu terjadinya apa waktu mau menstruasi, atau setelah menstruasi, atau pada saat masa subur kalian. Nah, ini perlu saudaraku tahu juga nih kapan munculnya keputihan tersebut. Nah, ada juga muncul keputihan yang terus-terusan, jadi setiap hari keputihan terus. Nah, ini salah satu membedakan normal dan tidak normal. Jadi kalau tidak normal itu keputihannya bisa terus menerus. Kemudian yang kedua nih, warnanya Nah, kalau keputihan yang normal ini putihnya putih bening seperti susu gitu ya, itu masih dalam kategori yang normal. Kalau yang nggak normal itu seperti apa, Dok? Nah, keputihan yang sudah warna-warni kayak pelangi, itu dia keputihan yang udah nggak normal. Warnanya hijau, warnanya kekuningan. Nah, ini merupakan keputihan yang sudah tidak normal. Nah, kemudian selain dari kapannya, warnanya, yang terakhir nih baunya. Baunya nih, kalau baunya yang sangat menyengat, bau amis ya, bau ikan asin itu, dan sangat mengganggu. Nah, ini adalah tanda-tanda keputihan ini tidak normal. Kalau keputihan yang normal ini baunya ya bau-bau seperti biasa lah ya,
sosokku semua para wanita nih yang lebih paham. Nah, itu beberapa cara untuk sosokku mengetahui keputihan ini normal atau tidak normal. Nah, udah tahu penyebabnya, udah tahu gimana cara bedainnya, kemudian inilah masuk cara mengatasinya. Kadang banyak yang nanya, "Dok, kok keputihannya nggak sembuh-sembuh sih? Keputihan terus." Nah, sosokku juga yang harus tahu dong, ini pastikan ada penyebabnya. Jadi jangan asal minum obat ya, karena ini kan penyebabnya ada bakteri, ada jamur. Nah, kalau dia bakteri ya tentu dikasih antibiotik. Kalau dia jamur itu dikasih jamur, anti jamur ya. Nah, itu untuk kita mengobatinya. Tapi kenapa kok muncul terus, Dok? Ya gimana nggak muncul nih? Udah sosokku obatin, udah sembuh. Tapi sosokku tadi balik lagi kayak yang tadi, nggak menjaga kebersihannya, kemudian masih juga berhubungan gonta-ganti. Nah, kemudian ada lagi nih ya, penyebabnya tadi ketinggalan pakai antiseptik yang terus-menerus, karena itu bisa membuat terjadi keputihan juga. Nah, kalau sosokku itu semua masih dilakukan, ya percuma, jadi masih akan tetap muncul terus keputihannya. Jadi selain daripada pengobatannya tadi, tapi harus tepat ya sasarannya. Kalau minum antibiotik ini harus dihabiskan, kemudian harus berdasarkan dosis yang tepat, harus konsultasi dengan dokter. Jadi sosokku yang kena keputihan nggak boleh beli obat sendiri ya, nggak boleh minum antibiotik sendiri, nggak boleh minum anti jamur sendiri, karena kalau sosokku semua minum obat antibiotik gonta-ganti, belum selesai udah diganti, udah di stop, ini bisa membuat menjadi resisten. Nah, atau kebal, ini justru akan berakibat fatal untuk sosokku semua. Jadi itulah penyebabnya kenapa sosokku masih sering aja keputihan padahal udah diobatin. Jadi jangan hanya fokus kepada obatnya saja, tapi sosokku harus fokus penyebabnya. Jadi apa, Dok, yang harus dilakukan? Nah, kalau udah keputihan yang nggak normal tadi ya, sosokku ya pergi ke dokter, dapatkan pengobatan yang tepat, dikasih nanti anti jamur ataupun dikasih antibiotik yang pas untuk keputihan sosokku semua. Nah, setelah itu diobati supaya nggak muncul terus menerus ya sosokku semua, tentu perhatikan penyebabnya tadi, kan udah saya jelaskan. Jadi penyebabnya ya tadi, sosokku benar-benar harus jaga kebersihan, jangan gonta-ganti pasangan. Ini saya nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu ke sosokku semua, karena pada dasarnya pengobatan yang tepat itu kita juga harus mengetahui penyebabnya, karena percuma nanti diobatin tapi sosokku masih saja melanggar apa itu penyebabnya. Jadi sosokku semua harus tetap menjaga ya agar tidak terjadi keputihan yang berulang. Tapi kalau yang keputihannya itu normal ya sosokku nggak usah takut, nggak apa-apa, karena ini tidak akan berbahaya buat sosokku semua. Tapi kalau keputihannya yang tidak normal seperti yang saya jelaskan tadi, sosokku harus segera pergi ke dokter ataupun konsultasi dengan dokter yang tepat, karena pengobatan yang tepat itu akan baik untuk alat organ vital pada kalian, karena ini bukan untuk dicoba-coba, tapi ini butuh keseriusan untuk mengobatinya. Oke, cukup sekian saja tips dari saya cara mengobatin keputihan yang berulang-ulang terjadi tapi nggak sembuh-sembuh. Ya itu tadi, ingat ya, diobatin yang tepat, konsul dengan dokter, jangan asal minum antibiotik ataupun anti jamur tanpa dosis dan sepengetahuan atau anjuran dari dokter. Dan kemudian sosokku harus selalu perhatikan penyebab terjadinya keputihan. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat,
diberi rezeki yang lancar. Salam sehat, sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.